kembali ke Pak Jul, silakan Pak. Sesinya kita mengalir saja ini. Ini juga masih kulive-kan kan? Jamnya Oh, juga. masih. Oh ya, untuk teman-teman yang lain, untuk Mas Tata dan lain sebagainya itu baru sempat saya masuk. Mas Basin, tolong di handle Mas Tata untuk memberi kajian di room yang lain. Karena di sini sudah saya live-kan. Mas Basin untuk teman yang lain itu. Nggak apa-apa, teman-teman mau bertanya ataupun ya kita bincang santai aja lah. Betul. Bincang santai masalah keimanan kita masing-masing, kita jabarkan keimanan masing-masing tanpa menghujat. Nggak masalah, itu nggak problem itu. Oh Karena iya kita betul. capek ya. Ini ayat ini diperdebatkan, ayat ini capek gitu. Sekarang Iya. kita ini coba menampilkan keindahan ajaran kita masing-masing. Apa sih ajaran Kristen yang sesungguhnya sih dalam konteks keagamaannya, katakanlah Mas Luka ya. Kebetulan hari ini juga ya kita anggap nabi lah, dan Mas Luka juga mengatakan itu. Dari keterangannya Mas Luka, semoga teman-teman Kristen di sana, yang di luar sana itu bisa lebih sadar lagi. Juga yang dari Saya teman-teman Muslim, semoga lebih sadar lagi dengan keterangannya Mas Luka. ya, saya mendapat kenabian, tetapi kita nggak perlu memanggil Nabi Luga, nggak perlu seperti itu. Artinya kita tetap biasa aja, karena kan artinya kita panggil biasa aja, karena kan dengan ucapan itu kadang-kadang kita nggak tahu tujuannya, kadang-kadang juga kita bisa memegahkan diri, menganggap diri besar, menganggap diri benar. Jadi lebih baik kita merendahkan hati aja. Misalnya panggil saya Pak Luga biasa aja, nggak usah terlalu Nabi. Nanti kan orang-orang di luar sana yang nggak ngerti apa-apa, oh ini apa lagi nih, kan begitu gitu. Tapi tetap memang saya memang seperti itu. Jadi artinya supaya jangan jadi ada timbul masalah-masalah baru. Jadi biasa aja. Mau panggil saya abang atau penginjil atau pendeta atau mungkin sekali-sekali nabi atau tapi Ya yang di momen Ya, karena kadang-kadang kita bingung ya. Kita sebagai yang teman Muslim bingung memberi gelar ataupun sebutannya. Kadang-kadang saya sendiri nyeplos Nabi Luga, kadang-kadang Bang Luga. Jadi ya masih perlu adaptasi Bang ini. Jadi artinya gini, kita ngalir biasa aja, nggak usah terlalu ditekan, nggak usah terlalu dipaksakan, jadi biasa aja. Kalau memang ada dorongan, Tuhan mendorong mengatakan seperti itu, ya kita juga nggak bisa melarang kan. Namanya juga dorongan masing-masing. Kita juga ini kan Tuhan ini kan jalan-jalannya kita nggak ngerti kadang-kadang. Dia punya jalan-jalan yang begitu luas yang kita tidak terserah. Dibikinlah kita. Yang penting jangan bermakna ejekan begitu ya. Ya begitu, karena kalau mengejek kan pernah juga itu si Elisa, Nabi botak segala macam, datang beruang dari hutan, dimakan tuan anak kecil itu yang ada di kita raja-raja itu. Jadi begini Bang Luga, seharusnya idealnya orang-orang Kristen itu kan bangga kepada Bang Luga dengan kedatangan Nabi. Bagaimana pandangan Bang Luga? Idealnya kan apabila ada Nabi yang memberikan pencerahan kepada umat Kristiani, harusnya kan bangga loh. Itu bagaimana kok belum timbul kebanggaan kepada orang Kristen ini terhadap Nabi Luga ini? Bagaimana tanggapan Bang Luga? Begini Pak, ada tipe orang Kristen yang seperti ahli Taurat. Ahli Taurat ini dulu kerjanya membunuh Nabi Pak. Artinya ada Kristen yang kerjanya membunuh Nabi. Yesus berkata, engkau bangsa Israel, kamu membunuh nabi-nabi Tuhan, menganiaya nabi-nabi Tuhan. Nah, jadi tipe Kristen seperti ini, Yesus sudah memberikan statement. Ada yang terdahulu menjadi terkemudian. Tuhan tahu hati setiap orang. Jadi, tetapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa dia sangat mengasihi umat Muslim di Indonesia. Walaupun umat Muslim tidak mengenal dia. Dan Tuhan Yesus berkata, nanti umat Muslim inilah yang nanti diberikan kerajaan, kekuasaan kerajaan dari Kristen yang Protestan ini akan diambil. Diberikan kekuasaan ini kepada umat Muslim pada saat umat Muslim sudah menyadari Tuhan yang benar. Lalu nasib yang tersial di muka bumi ini adalah orang-orang Protestan yang tidak percaya suara Tuhan, tidak percaya nabi-nabi Tuhan, tidak percaya mujizat Tuhan. Inilah nanti tersial, karena Yesus berkata yang terdahulu kemudian, artinya orang yang tadi harusnya kerajaan Tuhan, tapi mereka lapar. Bahkan kalau di neraka, hukuman mereka ini jauh lebih berat daripada menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus kata hukuman mereka ini 1000
Kalau bisa saya katakan bahwa kejahatan di muka bumi ini bukan yang terjahat bukan adalah radikal teroris, bukan Pak. Yang terjahat di muka bumi ini adalah orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, itulah kejahatan di atas segala kejahatan. Karena kenapa? Mantap, mantap, mantap itu. Karena mereka Oke, oke. tidak tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan. Dan itu begitu, kan ada Yesus mengatakan, barang siapa sedikit diberi, dia akan sedikit dituntut. Tetapi barang siapa banyak diberi, dia akan banyak dituntut. Barang siapa yang tahu kehendak Tuhannya tetapi tidak melakukannya, dia akan mendapat banyak pukulan. Itu ada di Lukas. Tetapi barang siapa yang tidak tahu, yang tahu kan, yang tidak tahu kehendak Tuhannya tetapi dia tidak melakukan, dia mendapat sedikit pukulan. Jadi karena mereka sudah tahu firman, tetapi mereka tidak mau melakukan, hukuman mereka ini jauh lebih mengerikan. Inilah hukuman-hukuman yang paling dalam di neraka. Makanya Yesus berkata di Matius 23 terhadap ahli-ahli Taurat, bahwa kamu akan dihukum jauh lebih berat. Itu ada ayatnya di Matius 23. Ini adalah lambang dari orang-orang Kristen yang sudah tahu firman, tetapi mereka masih bermain-main dengan firman Tuhan itu. Kalau bagi kami Kristen, Muslim, mereka cuma karena tidak tahu firman. Oh, begitu. Boleh nambahin, Bang? Minta pertanyaan gitu yang barusan Abang ceritain. Apa yang dasarkan orang-orang yang tidak tahu firman ini, contoh kasih beberapa contoh lah, misalkan orang Kristen ini nggak tahu firman, apa yang dilakukannya gitu, misalkan contohnya gitu Bang. Apa yang menyebabkan orang Kristen ini yang udah tahu firman tapi
dua kubu besar, Oke. kubu karismatik dan kubu Protestan. Nah, kalau Protestan, Esra Soru, Stephen Tong, Rudi Yohanes, Luis Prasetyo, Amparagi, Fatima Satya. Terus, tapi kalau ada di kubu saya, Utio Watimena. Terus siapa lagi tuh? Tiong. Itu ada di pihak saya. Pendeta Gilbert, Pendeta Variaji, Pendeta Niko, Pendeta Dr. Tony. Itu ada di pihak saya. Bang. Ya, berarti kan Bang Luga ya otomatis kan tunduk apa yang dikatakan oleh Bang Luga dan taat kepada Bang Luga sebagai nabi, ya kan? Berarti Sarifuddin Ibrahim harus tunduk, itu wajib tunduk kepada Bang Luga, ya kan? Karena Bang Luga lebih tinggi daripada mereka sebenarnya, karena Bang Luga nabi. Gimana? Mantap nggak tuh? Sebenarnya begini ya, artinya kita tidak perlu mengatakan saya lebih besar dari Saifuddin Ibrahim, nanti dia tersinggung kan. Tapi saya bersama-sama dengan Saifuddin Ibrahim itu seia sekata, satu kubu. Karena pendeta Saifuddin Ibrahim juga khotbah di GBI. Kalau dia tidak khotbah di GBI, dia tidak ikut ajaran GBI, tidak boleh dikhotbah di GBI. Yang mendukung Pak Saifuddin juga kan orang GBI, pendeta Gilbert. Jadi artinya kami satu kubu lah. Masalah siapa yang lebih besar itu kita nggak perlu omongin, nanti merasa diri besar mas kan, nggak perlu lah kita ngomong seperti itu. Tetapi ya kalau misalnya saya katakan suatu suara kenabian, wajib mereka taat karena itu adalah suara Tuhan. Nah itu yang saya maksudkan, berarti kan Bang Luga secara deklarasinya seorang nabi, bagaimanapun seorang pendeta harus tunduk kepada nabi. Betul. Ya kan? Idealnya kan seperti itu. Kalau mereka tidak tunduk, itu bagaimana Bang Luga memberikan sanksi kepada pendeta-pendeta tersebut? Makasih. Betul. Jadi seorang pendeta itu memang harus mendengarkan suara nabi. Harus. Ya kalau misalnya saya bilang gini, tolong besok gerejanya ditutup karena besok ada tsunami, mending kamu pindah ke Bogor. Dia nggak ikutin ya dia mati di gara-gara tsunami itu. Oke. Bang, coba struktur, maksudnya bukan struktur, hierarki ya Bang. Tentang misalkan dari Rasul, Nabi, terus apa ya, Injil, pendeta, pastor lah, ke bawah. Pendeta ya, kalau kan Abang tadi Katolik udah pastor ya. Itu hierarkinya gimana Bang? Coba diterangkan Bang, supaya kami lebih jelas. Saya itu dapat 3 sebenarnya. Dapat Injil, Nabi, dan Rasul. Tapi kalau kamu bilang hierarkinya, yang lebih tinggi siapa? Yang lebih tinggi itu Rasul. Rasul, Nabi, penginjil, pendeta, baru guru. Terakhir guru. Guru itu seperti Joshua Teus, seperti Verbum Veritatis, itu guru. Dokter teologi itu guru. Itu paling bawah. Baru di atasnya guru ada pendeta. Di atasnya pendeta ada penginjil. Di atasnya penginjil ada nabi, baru yang terakhir adalah rasul. Kalau rasul itu udah bisa semuanya biasanya. Dia juga nabi, dia juga pendeta. Dia betul. Seperti jenderal lah. Panglima. Betul. Kan sebelum ke nabi itu kan harus ada guru dulu, pendeta dulu, naik kan gitu Bang. Begitu kan? Makanya di 24 tua-tua itu adalah itu yang duduk bukan 24 nabi tapi 24 rasul. Yang di 24 tua-tua itu 24 rasul bukan 24 nabi. Jadi rasul itu lebih tinggi dari nabi. Nah, Oke. Nabi dan rasul. Oke. Benar. Tentang bagaimana Abang itu bisa ketemu dengan Rasul 20 berapa tadi Bang? 24 Rasul ini Bang. Apa yang ditanya Abang itu Bang? Apa? Ya kan ada mungkin tes and proper test lah kayak gitu. Kan pasti ditanya kan ketemu tuh kan Abang di surga itu. 24 tua-tua itu adalah 12 murid Yesus. Ada ayatnya.
di Iya, Lukas betul. 20 kamu akan duduk di atas 12 tahta. Tadi kan sudah 12 tahta diisi. Pertanyaannya 12 Betul. tahta. 12 tahta ini adalah dari bangsa-bangsa dan paling banyak dari Indonesia. Jadi apa? Satu Yahudi, 11 Gentiles. Gentiles itu bangsa-bangsa. Jadi pernah dalam suatu pernyataan Tuhan bilang paling banyak dari Indonesia. Di antara 12 rasul akhir zaman ini yang duduk di atas 24 tua-tua itu. Oh iya. Itu di yang kita nggak usah keluar negeri lah dulu ya Bang. Di Indonesia ini siapa Bang kira-kira Bang? Abang, satu contoh ya kan? Bang Luga nih. Ya yang nabi yang ada di Indonesia ini. Kan disebutkan yang banyak itu di Indonesia kan? Betul Bang? 24 rasul. Iya, maksudnya yang banyak tadi dari Indonesia kan bangsa-bangsa itu kan? Iya. Itu kan kira-kira siapa aja Bang gitu? Contoh salah satu contoh ini. Begini, kalau untuk namanya memang tidak dikasih tahu Tuhan. Tuhan bilang nggak boleh disebut nama karena nanti takut orangnya sombong. Jadi memang cuma satu dibocorin sama Tuhan. Itu adalah pendeta Maurice Cerullo berdarah Yahudi dari Amerika. Dia itu salah satu dari 24 rasul. Maurice Cerullo. Nah, lalu yang sisanya ada juga pernyataan di antaranya ada yang dari beberapa dari orang Batak. Tapi nggak disebutin namanya, nggak boleh karena itu suatu rahasia Tuhan. Iya. Takut sombong ya Bang ya kalau disebutin ya. Oke. Lanjut Bang Andi. Nanti saya lagi. Ya Pak Luga, ada kan sekarang posisi nabi ya, maaf ya. Terus kemudian ada rencana nggak naik ke rasul Pak, naik kelas gitu? Saya kan dapat 3 Pak, penginjil, nabi dan rasul. Saya juga rasul. Jadi saya dapat 3. Rasul, penginjil, nabi. Udah Bapak, Pak Luga udah tertinggi di antara kesatuan itu ya Pak ya, Pak Luga ya? Ya artinya kan saya dapat 3 ya segala kemuliaan buat Tuhan lah. Iya. Berarti Kalau yang menurut- kayak Karena gini bener, Pak, Bang. gini. Karena kalau saya cuma nabi, saya nggak akan pernah berdebat dengan Anda kan. Nabi itu tugasnya ngomong ke gereja. Nabi itu sifatnya ngomong ke gereja. Nabi itu sifatnya ngomong ke gereja. Saya ngomong ke karismatik, saya ngomong ke gereja. Tapi kalau saya sudah berdebat, udah lintas agama, itu udah rasul lah. Oh gitu Bang. Oke. Berarti yang ngaku-ngaku misalkan ya. Tapi bukan semua yang berdebat lintas agama jadi rasul. Tetapi artinya sifatnya rasul itu adalah menyebarkan gitu. Sifatnya rasul itu menyebarkan. Kalau Nabi sifatnya membenahi di dalam. Gitu, iya. Makasih. Berarti kayak tadi yang mohon maaf ya kayak pengakuannya tanpa lagi Nabi, walaupun tanda ya Bang ya, walaupun tanda ya. Terus siapa lagi tadi? Paul Zhang, terus MKC, terus siapa lagi ya tadi tuh? Itu kan Nabi Bang, berarti kalau itu belum nyampe Rasul kan Bang? Kalau misalnya begini, yang lebih tahu spesifik sebenarnya mereka. Ya. Tapi kalau MKC mengatakan dia Nabi, dia setidaknya Tuhan pernah bicara sama dia, setidaknya malaikat pernah datang sama dia. Dan memberikan gitu ya? Ya dong, harus ada itu. Kalau nggak ada itu nggak boleh jadi Nabi. Dia ngaku-ngaku Nabi loh Bang. Ya kita Nabi pertanyaannya kapan malaikat datang nggak? Pernah Tuhan ngomong nggak? Coba ceritain. Gimana Tuhan ngomong? Ya, nanti diklarifikasi kalau beliau ada. Mas Ian, Ya. mic-nya ini agak jauh. Iya. Nah, kalau tambah ya. memang bercanda atau ngejek atau gimana itu beda. Saya tahu tambah lagi kan orang. Kalau Paujan kan anak didik, ada sambungan ke Pak Luga ya kalau Paujan itu ya. Kalau Paujan kan dia sebenarnya dapat penglihatan juga. Mungkin sepertinya dia ada kenabian. Tapi pertama dia karena dia debat masalah kenabian saya ini, saya debat dengan dia. Tapi akhirnya dia ngomong, oh ternyata lu itu benar. Makanya dia pun mulai mendeklarasikannya diri Nabi. Oh iya. Kalau si CP, Christian Prince gitu gimana? Christian Prince itu mungkin dia hanya penginjil. Oh penginjil ya. Ya dia belum tahap ke Nabi atau Rasul. Atau ya dia yang lebih tahu, tapi kalau saya dia masih penginjil. Tapi Pak Luga jangan sudah merasa Rasul
Ya, jarang-jarang kemari dialog sama kita gitu loh. Sering-sering lah Pak, biarpun Anda sudah di tingkat tertinggi itu gitu loh. Jangan melupakan kita orang di sini gitu Pak Luka. Gimana sih? Saya itu kan siapa? Iya. Kan bukan, bukan tetap santai, biasa Iya. aja. Orang tiap hari aku kasih link kok. Gua ajak ke Kopi Joni kok. Handi nggak pernah digubris. Ya nggak boleh begitulah. Kan kita pengen berguru kalau nggak gimana sih? Mungkin lagi sibuk aja kali. Iya iya. Pak Luga, saya mau bertanya. Iya, siapa nih Bu? Ibu Ana Firly. Iya. Tadi saya mendengar kata Pak Luga kalau orang mengaku nabi itu berarti sudah pernah ketemu malaikat dan Tuhan gitu ya? Tuhan bicara. Betul. Iya. Harus. Nah, saya Kalau dia belum saya baca iya gitu. Saya baca di Lukas 22 ayat 43 sampai 44, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus aja sampai ketakutan gitu. Nah, kalau Pak Luga waktu itu gimana, Pak? Oke, gini. Pada waktu mau disalib, kan dia sudah menyerahkan dirinya. Artinya dia tidak memakai kekuatannya sama sekali. Dia tidak menggunakan kuasanya. Karena kenapa? Karena Yesus kan dia mau menurunkan 12 malaikat juga, 12 pasukan malaikat. 12 pasukan malaikat itu kalau perhitungan Romawi itu sekitar 86.000 malaikat yang mau diturunkan pada waktu Yesus mau ditangkap. Tapi Yesus kan nggak mau. Apakah kamu tidak menyangka aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Tapi supaya tergenapi semua yang di dalam kitab suci, maka ini harus terjadi. Jadi Yesus memang menyerahkan dirinya. Kalau menyerahkan dirinya, tentu dia secara daging itu pasti gentar, pasti takut. Karena dia tidak memakai kuasanya, memang dia menyerahkan diri. Dia ketakutan memang. Karena dia memang sedang menanggung. Pada waktu dia menyerahkan diri, berarti dia menanggung segala ketakutan dunia. Jadi pada waktu dia ketakutan, secara manusia, dia diutus seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepada dia. Jadi ketakutan Yesus itu sebenarnya dia sedang menanggung ketakutan dunia. Ketakutan kita yang ditanggung oleh Yesus. Karena dia sudah menyerahkan dirinya. Tapi kalau dia tidak mau menanggung ketakutan kita, dia udah. Tapi karena tujuannya Yesus adalah untuk manusia, dia harus mengalami bukan hanya ketakutan, tetapi juga kematian. Makanya pada waktu Yesus ketakutan, Tuhan mengirim seorang malaikat supaya memberikan dia kekuatan. Artinya bukan berarti Tuhan itu begitu kejam. Waktu Yesus menyerahkan diri, langsung dia dibikin habis-habisan. Tapi juga Tuhan juga memberikan dia penghiburan bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Gitu loh. Artinya bukan berarti Yesus tidak takut. Bisa dia tidak. Kan dia bilang, aku bisa bukan 86.000 malaikat. Tetapi untuk menggenapi penebusan dosa, dia harus menanggung ketakutan dia. Jadi sebenarnya ketakutan kita yang ditanggung oleh Yesus. Jadi kalau Yesus dia lagi mewakili ketakutan kita pada saat kita butuh pertolongan. Makanya Yesus dan seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepada dia. Maksud Ibu anak ini, Yesus aja ketakutan sebagai manusia. Apa Pak Luga mengalami ketakutan yang sama? Itu maksudnya. Ya, betul. Begitu Saya makanya. ini, saya pernah juga terintimidasi pada saat saya dikatakan nabi palsu. Saya terintimidasi. Tapi kan pada waktu tadi tiba-tiba Roh Kudus turun sampai 3 kali. Wah, itu pada waktu dia turun itu saya udah kekuatan saya di-freshkan lagi kan. Oh, berarti Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan bilang, jangan takut, sampaikan kebenaran. Itu saya tahu. Karena pada waktu suara kanan yang disampaikan, oh iblis segede-gede pohon kelapa udah berbaris untuk menghadang apa yang kita sampaikan. Kan di alam roh kan. Padahal yang sampaikan itu iblis segede-gede pohon kelapa itu udah berbaris ribuan untuk menghadang firman itu supaya disampaikan. Tetapi secara manusia saya pasti ada rasa juga ada gentar. Tapi Tuhan bilang jangan takut, aku akan mendukung engkau. Udah pada waktu kita bisa didukung Tuhan, saya limbas habis begitu.
Oh iya, iya, mantap. Perlu nggak, kalau pernah nggak sih, bagaimana sih caranya berdialog dengan makhluk yang tidak kelihatan itu? Bisa dipraktekkan nggak, gimana? Ya artinya pada waktu kita menyembah, biasanya dia datang pada waktu kita menyanyi. Kita nyanyi pakai gitar, memuji Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiba-tiba dia menampakkan diri. Nah itu biasanya ngaget-ngagetin lah kan. Tapi ngagetinnya juga bukan ketakutan. Ada aura kemuliaan Tuhan, ada kekudusan. Tidak ada ketakutan, tapi kekaguman yang dahsyat gitu. Beda kalau setan yang datang. Kalau setan yang datang, mau pernah tinggal di Bojong, rumah ditempati selama 7 tahun. Itu saya gelisah. Beberapa malam saya gelisah karena ada setan. Kalau malaikat datang itu beda suasananya. Walaupun tempat itu agak-agak serem, tapi kalau ada malaikat itu biasanya tenang gitu. Kok enak ya perasaan kayaknya damai banget. Nah itu kalau teman-temannya dan malaikat Tuhan. Dan kalau biasanya mereka punya penglihatan, nah, biasanya jadi sedang lihat gitu. Tapi biasanya hanya orang yang punya Roh Kudus. Makanya kenapa orang ustadz, orang-orang muslim tidak diizinkan Tuhan melihat malaikat, karena ada juga ayatnya dikatakan di dalam Yohanes, barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya dia tidak bisa melihat malaikat, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Makanya kalau kita cek ustadz atau tokoh agama manapun tidak pernah bisa melihat Yesus atau tidak pernah diizinkan melihat malaikat, karena Tuhan tuh nggak mau dilihat orang yang tidak percaya pada dia, tapi bagi orang yang percaya pada dia menampakkan diri. Dan maksud saya cara komunikasi dengan mereka seperti apa sih Pak Luka? Ya kalau misalnya biasanya kita nggak terlalu banyak ngomong sih, biasanya dia yang banyak bicara. Paling kita hanya bertanya apakah ini Tuhan segala macam. Itu tuh salah satu yang di YouTube itu kan ada tuh namanya Sylvia yang dia mengatakan jangan divaksin. Nah itu salah satu orang yang bertemu dengan Tuhan langsung. Bahkan dia lebih jelas yang ketemu. Momen-momen yang paling berkesan Anda berdialog atau ketemu seperti itu, momen-momen apa Pak Luka? Biasanya kalau dia datang itu biasanya satu udah pasti nangis, biasanya udah lemas jatuh. Oh jatuh. Gitu. Pernah Anda jatuh Pak? Sering. Orang saya marah udah aduh ragu. Ini kayaknya yang datang ya gue udah ngeliat Tuhan Yesus pakai jubah emas. Wah langsung kita udah langsung rembah, tapi rembahnya itu indah gitu karena kan ada ayatnya kita tidak akan pernah bisa tahan berdiri. Imam-imam tidak tahan berdiri di hadirat Tuhan pada waktu awan kemuliaan Tuhan itu turun. Jadi pada waktu awan itu turun, roh Tuhan itu turun, kita tuh nggak bisa tahan berdiri. Makanya banyak di dalam KKR kan banyak yang jatuh tuh, ubrak jatuh. Ya itu karena bobot kemuliaan Tuhan tuh begitu hebat sehingga kita waduh nggak kuat lagi berdiri. Bukan dibuat-buat itu. Bukan dibuat-buat. Tapi membedakan antara orang seperti itu dengan orang kesurupan bedanya apa sih? Bahkan saya bilang saya pernah ngontrak pas di samping kuburan, bahkan kontrakan saya itu adalah tanah kuburan. Saya pernah bukan di Jakarta Selatan. Oh iya. Dari Belanda. Iya iya. Saya sampai ngelompat dari lantai 2, lantai 1 saking takutnya. Saya udah bahasa roh, saya udah dalam nama Yesus. Tapi begitu pekat, mungkin setannya terlalu banyak kali ya. Wah ini kacau nih, gue bilang udah nggak jelas nih. Teman-teman saya juga belum pada pulang, saya sampai ngelompat. Saking saya takutnya gitu. Nah, kalau pada waktu setan datang, ada suatu kegentaran. Makanya banyak kejadian-kejadian pada waktu penampakan itu banyak orang yang kencing di celana langsung tiba-tiba pingsan. Karena saking takutnya. Tapi berbeda kalau Tuhan datang, itu tenang. Yang ada cuma malah nangis. Begitu indah, begitu dasar. Sama seperti kayak tadi ya. Saya lagi ngomong tiba-tiba Roh Kudus turun, tiba-tiba nangis. Tuhan datang, itu kita nangis karena aduh nggak tahu lagi, karena begitu terlalu indah. Gimana sih terlalu indah? Puncak dari pernah nggak? Kalau nggak pernah nggak datang secara bersamaan? Tidak bisa, karena radius 2 km setan nggak bisa. Pernah kejadian waktu kami doa, kebetulan teman saya Rali yang melihat, dia melihat setan radius 1 km dia nggak bisa mendekat, sementara di
Di ring pertama tuh malaikat-malaikat Tuhan menjaga. Jadi kalau udah Tuhan Yesus datang bisa dengan pasukannya. Ini udah radius 10 km ini nggak bisa dekat, ini nggak bisa. Loh, berani-berani dekat diparang, pecah lah kepalanya gimana sih? Malaikat itu parangnya juga ngeri-ngeri dari api, juga hantam begini, apa nggak pecah kepala setan? Nggak bisa bersamaan. Emang lu kira itu Tuhan? Iya betul. Tapi Pak Luka kan udah ada cara untuk mengusir setan ya Pak Luka ya. Apalagi setan jahat. Ya makanya kan di dalam Yesus berkata usirlah setan atas nama. Pada waktu kita mengatakan usirlah setan atas nama, kalian harus tahu apa yang terjadi di dalam roh. Jangan tiba-tiba diusir dalam nama Allah, tiba-tiba diam. Oh setannya diusir. Salah. Bukan begitu usir setan. Usir setan. Lu harus lihat. Misalnya dalam nama Yesus. Pernah ada dalam satu penglihatan. Waktu dibilang dalam nama Yesus, tiba-tiba adalah dari langit malaikat terbang di rantai besar. Dikejar loh setan itu, gila loh. Kayak gimana sih? Kayak orang tawuran dikejar benar-benar. Diikat langsung. Jadi begitu dalam nama Yesus malaikat turun dari langit ngejar tuh setan, begitu baru Selain nama Yesus Pak Luka, selain nama Yesus ada ini lain nggak, semacam mantra yang diucapkan biar jitu mengusir setan gitu? Tidak ada ya. Ada yang bisa mengusir setan selain Yesus. Yang lain cuma tipuan. Misalnya gini, dalam nama ucap misalnya kan, dalam nama mantra-mantra, tiba-tiba dia. Apakah setannya lari? Enggak, lo lagi dibohongin. Setan itu kan bohong. Dia cuma biar dia bisa nipu lo bahwa dengan nama si ucap setan bisa lari gitu. Jadi kan itu apa segala itu kayak kalau kayak dukun begitu ya Pak, kayak dukun gitu. Sama, itu bohong. Setan gede musuh setan kecil. Misalnya dukunnya ini kan setannya pangkatnya kolonel. Yang itu yang kolonel, ya si Ucok lu cabut dulu gue lagi nyari duit, gue ngapain sih di sini, cabut dia. Bang kan ada yang di agama abang kan, ada kayak gitu yang mengusir setan. Salah satunya Katolik loh bang, kayak gitu bang. Agama Katolik adalah di video-video ya bang ya. Itu gimana tuh bang? Benar nggak? Katolik tidak bisa mengusir setan. Oh gitu ya bang. Alasannya apa bang? Karena kami melihat bahwa tidak ada penyertaan malaikat-malaikat Tuhan turun di atas Katolik. Buktinya apa? Loh, kami berdoa sering banget tentang malaikat, berarti di Katolik pasti nggak ada malaikat. Karena doktrinnya beda. Oh gitu. Mengusir setan mereka beda. Mereka biasanya pakai air putih. Ciri-ciri pengusiran dengan kuasa setan biasanya pakai media-media gitu. Misalnya pakai apa tuh? Ada daun-daun gitu. Nah kalau kami kan ciri mengusir setan kan gampang, ambil gitar nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu, nyanyi, ajaib Tuhan, kami udah nyanyi baru dibagi, kudu dalam nama Yesus, kudu kan. Saya kan sama si Abi keluar ilmunya, dia santet saya jarak 1 meter, saya ambil gitar, saya bilang, saya nyanyi. How great is our God. Setelah udah panas, sudah naik penyembahannya, baru saya baru tubrak langsung api turun dari langit. Kelihatan di gereja protestan. Malaikat besar-besar, tinggi-tinggi besar, 5 meter, 10 meter, memegang pedang, menjaga gereja ini. Lalu si Mukandi ini, dukun Afrika ini mau melempar kalau jahat nggak bisa, karena ada api dan malaikat Tuhan.
Nah setelah dia bertobat, lalu dia menyadari ternyata yang gereja yang ada apinya itu adalah gereja karismatik. Gitu. Jadi pengusiran setan itu kan harus disebut oleh malaikat, kan yang mengusir setan kan malaikat. Malaikat berarti gak ada pengusiran setan. Itu Oke. Oke, ngerti. Halo, boleh nanya? Silakan Mbak Meli, silakan. Di dalam Islam itu kan nabinya ada 25 orang. Kalau di dalam Kristen itu nabinya ada berapa orang? Itu aja. Iya, pertanyaan yang sangat bagus gini. Kalau di dalam Muslim ya ada 25 orang. Tapi kalau sebenarnya yang namanya nabi itu ada kelas-kelasnya. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Biasanya nabi kecil ini banyak. Itu bisa di zaman perjanjian lama aja di kitab Musa dikatakan ada rombongan nabi yang menemani Elia. Jadi setiap nabi itu juga punya nabi-nabi kecil yang mendukung dia gitu loh. Jadi nabi itu tidak bisa dibatasin ada 25 nabi atau setelah itu enggak, ada. kalau di dalam Islam itu cuma 25 nabi. Tapi kalau di biarkan Mas Luga ya menjawab, ini bukan sesi untuk mendebat. Apa-apa. Jadi di dalam kekristenan itu sebenarnya nabi banyak. Nggak bisa ditentukan 25 atau 26. Tetapi memang ada nabi besar. Biasanya nabi-nabi besar ini memang sangat menonjol. Misalnya seperti Musa, seperti Daud, atau seperti Elia. Nah sekarang nama Kristen itu nabi itu banyak. Bahkan bisa sampai 500-an atau mungkin nggak sampai ribuan lah. Itu mungkin bisa sampai 200 lah gitu loh. Kalau dikumpul-kumpulin ya, tetapi memang nggak begitu banyak nabi itu, tapi mungkin hanya sebatas itu, karena kalau dihitung nabi yang tertulis yang besar-besar aja kan sudah sekitar ada 20 lebih, belum lagi rombongan nabi, kan ada tuh di kitab raja-raja, ada rombongan nabi yang kepenuhan seperti nabi, nah itu juga nabi-nabi kecil gitu. Jadi nabi itu juga ada kelasnya, nabi besar, nabi kecil, nabi yang lebih kecil lagi untuk penyampaian pesan-pesan pribadi seperti itu. Jadi nggak bisa nabi itu dibatasin hanya 20. Nah, kalau di Kristen berapa ya? Kira-kira mungkin ada 200-an lah kira-kira gitu. banyak juga ya. Namanya siapa aja? Iya, kalau yang terkenal saat ini untuk akhir zaman ini kamu bisa cari di Google, ada namanya Mary Catherine Baxter. Dia itu dibawa Tuhan 40 hari ke neraka dan ke surga. Itu Mary Catherine. Terus Kalau abang masuk nggak, Bang Luka masuk nggak? Apa ya? Tadi nabi besar itu, nabi besar, nabi kecil itu, nabi masuk ke mana, Bang? Ya. Oh, karena abang udah rasul ya, udah nyampe rasul ya. Iya, maaf. Saya Tuhan bilang memang saya ini nabi besar dan kelas dunia. Tuhan pernah ngomong gitu. Mantap Bang itu, Bang. Mantap Bang. Jadi, Nomor yang keberapa, Bang Luga? Saya nggak berani ngomong bilang yang keberapa karena artinya kan. Aku boleh nanya lagi nggak ya? Mungkin yang ke-29, Bang Luga. Bang Luga, mungkin nomor yang ke-29 ya? Ya nggak tahu lah, tapi yang pasti Tuhan bilang kelas dunia ya kita terima aja kan, kita mengucap syukur. Udah kan tadi udah ngomong Mel, udah biarkan Bang Luga itu. Luga boleh nanya lagi nggak, Ga? Boleh. Ya, Ga, lo termasuk yang mana? Yang Rasul ya? Terus ajaran apa yang spesifik? Kalau yang lain-lain kan begini. Lo termasuk yang spesifiknya apa gitu loh? Jadi aku ini spesifik kerasulan lu itu yang mana? Yang apa? Saya sebenarnya spesifik kerasulan itu sebenarnya saya lebih salah satunya adalah pengenalan akan Tuhan. Saya menyatakan Yesus sebagai Raja, saya menyatakan Yesus memiliki kerajaan, saya menyatakan kuasa nama Yesus. Itu salah satu spesifik yang itu salah satu hikmat kerasulan sebenarnya itu, meletakkan dasar-dasar pengenalan akan Tuhan. Itu bukan hal yang bagian dari pekerjaan praktis.
Oke, Oke. terima kasih teman-teman. Ini labnya Khusus. sudah 3 jam lebih nih, Bang Luga. Apa masih teruskan? Apa Mas perlu istirahat? Nanti kita teruskan lagi. Oke, satu Lai- pertanyaan lagi. Ngopi Luga dulu bisa bertanya atau satu, Lai mandi Luga. dulu. Oke, oke. Lai Luga bisa bertanya satu, Lai Luga. Bentar ya. Yang tolong yang mau tanya itu harusnya tanya dulu kepada moderator gitu loh. Bang Luga gimana, diterusin apa pengen istirahat dulu nanti kita terusin? Udah 3 jam lebih nih. Pendengar juga Satu pertanyaan katanya Bang Jul, satu Satu pertanyaan pertanyaan. ya. Oke, nggak dengar saya. Silakan yang mau bertanya tadi, silakan. Perkenalkan namanya. Silakan. Silakan yang mau bertanya tadi, siapa tadi itu? Oh, rupanya sinyalnya lagi trouble ini Mas Luga. Ya boleh diwakili dengan yang lain yang mau bertanya, silakan. Satu pertanyaan untuk Mas Lugaon. Boleh nanya lagi nggak? Boleh. Boleh, silakan. Bang Luga, mukjizat apa yang Bang Luga miliki sebagai nabi? Saya pernah mendoakan perempuan sakit kista kalau nggak salah. Jadi, sakitnya dia ketemu. Saya memberanikan Kurang diri. jelas Mas, Bang Luga, anunya kurang jelas. Ada suara gemuruh. Pelan suaranya. Ya sabar. Udah ya. Nah ini bagus, sudah bagus. Ya. Oke. Jadi ada waktu itu sakit kista teman adik saya, jadi dia udah sakit banget katanya, dia udah mau dibawa ke rumah sakit, ada suatu pembengkakan lah di kelaminnya gitu kan. Lalu saya dengar aja dari kamar kan, kayaknya serius penyakitnya. Lalu saya datang, saya bilang, Mbak boleh saya doakan? Dia bilang, oh boleh Pak, saya bilang. Dia bilang itu. Nah ini saya doakan. Setelah saya doakan, beberapa bulan kemudian dia cerita sama saya. Dia bilang begini, Put, waktu abangmu mendoakan saya, sakit lagi loh sampai hari ini. Kayaknya saya semakin rajin ke gereja. Udah gak ada sakit lagi katanya gitu. Oh ya udahlah, tapi kan sembuh kan. Nah, terus waktu itu anak dari abang saya, waktu itu dia ngomongnya nggak lancar, kayak gitu lah. Saya doakan tadi. Bapaknya nggak mau kan, saya bilang Roh Kudus lagi turun nih Bang, biarlah saya doakan. Saya bilang ya udahlah doakan. Saya doakan. Beberapa waktu kemudian waktu saya datang ke rumahnya, ini yang saya doakan ini nyambut saya. Dia bilang gini, abang ini siapa ya? Dia bilang gitu. Saya kaget. Ini kan dia bisa ngomong kok. Tiba-tiba bisa ngomong gitu kan. Oh di situ saya ngerti Tuhan mendengar doa saya. Terus waktu itu juga, nah mujizat juga. Waktu misalnya datang malaikat itu juga datang Tuhan Yesus itu juga mujizat. Lalu saya pernah disantet jarak 1 meter kan, yang saya udah sering ceritain kan. Saya cuma nyanyi memuji Tuhan, ternyata dia melihat badan saya ada api besar, dan dia ketakutan karena ada api itu. Dan akhirnya dia malam itu di agamanya Islam, dari pesantren dari Bandung, dia saya tangking dalam Tuhan Yesus, dia jatuh sekitar 15 menit di dalam pingsannya. Dia melihat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengatakan gini sama dia, masuklah ke dalam raga. Dan akhirnya malam itu juga dia terima Yesus. Terus satu lagi si Evi yang saya bilang tadi, dia agama Muslim. Saya bilang, Evi, kamu mau ke surga nggak? Enak aja loh, orang mau ke surga kan mati dulu, dia bilang. Lu percaya deh, pasti lu dibawa Tuhan ke surga. Saya bilang, padahal saya juga asal ngomong aja gitu kan. Tahu-tahu beberapa bulan kemudian dia ketemu saya, Bang Ika, kenapa? Aku udah masuk Kristen Bang, kenapa? Saya dibawa ke surga, saya dibawa ke satu taman. Di taman itu ada laki-laki berjubah api. Lalu yang berjubah api itu ngomong ke saya, akulah Tuhanmu, dibilang gitu. Makanya Bang, saya udah jadi Kristen gitu. Nah itu kan suatu mujizat. Saya bilang dia dibawa ke surga, dia benar-benar dibawa ke surga, dan dia benar-benar beralih iman. Itu menurut saya mujizat. Hanya itu aja ya? Ada yang lain mujizatnya?
Ya mujizat apalagi sih, paling menyembuhkan, mengusir setan. Kalau udah malaikat datang kan itu udah mujizat besar. Karena jangan ya malaikat. Karena yang juga kebetulan yang lihat ini apa waktu itu kami berdua berempat waktu itu di Menara Depan, ternyata yang datang ini tuh datang Gabriel besar baru aku banyak tidak bersaing 500 Bro Luga suaranya nggak kedengeran. Ya putus-putus. Gue bisa minta tolong nggak, Ga? Bisa minta tolong nggak gue? Apa? Minta tolong doain dong. Siapa nih? Biar gue naik haji. Manes. Tapi lo gue doain naik haji lo ketemu yang situ ya. Dia naik haji malah lihat Yesus di Kristen dia. Ya nggak apa-apa, yang penting kalau gue minta tolong lu doain gue biar gue naik haji gitu loh. Ya gue doain naik haji supaya lo bertemu Yesus di sana. Kalau hanya untuk naik haji gue nggak mau, karena itu lo berdoa di depan batu hitam, gue nggak setuju. Nggak mungkin gue ngedoain lo di depan batu hitam. Itu kan gue dong. Udah. Mati manes ini gimana toh? Antam menjadi kamu sendiri. Bro Luga mau tanya dong. Bro, misi properatik dalam 1 sampai 3 bulan awal ini kira-kira seperti apa ya planning schedule-nya tuh, rencananya mau apa dulu misalnya dalam 1 sampai 3 bulan ini yang harus ya nilai urgensinya kayaknya ini harus diselesaikan di dalam 1 sampai 3 bulan ini. Saya memang kan lagi bangun markas penginjilan di Tanah Batak. Saya di sana. Saya lagi fokus itu. Dan nanti juga di situ akan membangun studio dialog seperti Pelan suaranya. dalam waktu dekat ini kan saya kan ada tanah di Tanah Batak ini sebanyak 1 hektar. Jadi saya lagi bangun di situ yayasan dan studio. Nah, nanti yayasan ini nanti akan di launching di Jakarta Convention Center di Jakarta. Karena kan teman saya kan di Jakarta banyak, jadi saya akan launching lah yayasan ini supaya lebih memberkati banyak orang lagi kan. Kalau yayasan kan lebih luas lagi jangkauannya, supaya kita bisa. Saya juga bikin konser-konser jazz gospel, jadi kita bikin konser lagu-lagu rohani untuk yang musik jazz kayak gitu. Dan tentunya akan pemberitaan dialog ini akan tetap terus sampai akhir zaman. Ini akan tetap berlanjut terus karena saya melihat ini udah masa-masa waktu terakhir, jadi dialog-dialog seperti ini harus makin sering diadakan, semakin sering supaya orang semakin mengerti kebenaran. Bro Luga kan di Kristen sendiri kan banyak sektenya tuh dalam misi karismatik menyatukan semuanya itu supaya kita satu misi dari Bro Luga sendiri punya cara apa untuk waktu dekat ini? Kalau karismatik ini memang akan ada juga yang bertobat. Satu penglihatan juga dia melihat AKBP masuk ke dalam tanah runtuh, tetapi akan ada juga pemulihan. Sebagian akan hilang. Nah, sektor sebagian akan hilang artinya masyarakat. Yang akan adalah orang-orang Muslim. Orang Muslim ini nanti dikatakan di dalam Yesaya 60 dikatakan bahwa domba-domba kedar dan nebayot akan berduyun-duyun masuk ke dalam rumah Tuhan. Aku akan memanggil burung buas dari timur. Burung buas dari timur itu adalah sebenarnya lambang Garuda. Itu ada di kitab Yesaya. Aku memanggil pulau-pulau yang jauh, yaitu burung buas berbicara dengan Indonesia. Bahwa di akhir zaman Tuhan membuat keturunan Ismail ini spesial. Tuhan akan mengirimkan di mana waktu itu Ismail dia diusir oleh Sarah, dia ke padang gurun, dia hampir mati kehilangan air, kehabisan air, tetapi pada waktu dia mau mati, Tuhan bilang bahwa maka suatu Tuhan ketika Ismail hampir mati, tetapi Tuhan menolong Ismail. Itulah di mana nanti kebangkitan
terbesar mana itulah yang disebut kejayaan Islam. Kejayaan Islam artinya Islam tetapi akan menyembah Yesus sesuai dengan Zakaria 14 di mana bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem untuk Raja semesta alam. Nah, jadi begitu. Dan apa namanya, tantangan terberat saat ini pada awal-awal apa namanya misi kenabian ini dilakukan, paling berat menurut Bro Luga tuh yang Bro Luga rasakan tuh apa sih? Ya inilah artinya kan antikris. Antikris ini saya kan bermimpi bahwa pendeta Ezra Sohu adalah antikris 66. Antikris ini adalah anti Tuhan, anti Roh Kudus. Walaupun dia ngaku Yesus Tuhan, tetapi kalau dia anti mujizat, sebenarnya dia antikris. Nah, antikris ini datang bukan dari Muslim, tetapi dikatakan dalam Alkitab mereka adalah bagian dari kita, tetapi tidak sungguh-sungguh dari kita. Itu ada di 1 Yohanes 5. Jadi sebenarnya musuh yang terbesar itu adalah antikris. Antikris itu adalah orang Kristen, tetapi mereka dipakai oleh setan untuk merusak segala-galanya. Artinya saya lagi nginjilin orang Muslim nih kan, nah dia ngerecokin tuh, ya kan? Wah, kalau dia misalnya sehati dengan saya nginjilin kalian, harusnya mereka diam aja kan? Malah enggak, malah ngerecokin, malah sibuk katanya saya dari palsu. Jadi nah itu sebenarnya antikris. Maka saya ada mimpi pendeta Ezra Sohu mungkin sama pendetanya sebenarnya di bawah Ezra Sohu banyak yang penginjil antikris. Penginjil antikris ini adalah menginjili Muslim, percaya Yesus Tuhan, tetapi dia menolak mujizat, menolak suara Tuhan. Itulah penginjil antikris. Dan penginjil antikris ini dalam satu penglihatan seorang anak kecil, mereka melihat pendeta antikris ini menuju lautan api dan neraka. Dan itu semua lautan api, kekal siksaan kekal sampai selamanya. Kita harus bisa membedakan antara penginjil Roh Kudus dengan penginjil antikris. Karena mereka ini sama-sama menginjil ini. Susah kita mengenalinya. Gitu. Kita sama-sama giat, tetapi Tuhan bilang dalam satu penglihatan, waktu itu ada anak kecil melihat pendeta dan penginjil berbaris menuju lautan api. Anak kecil ini bilang, Tuhan kenapa bapak pendeta ini menuju lautan api? Tuhan Yesus bilang, anakku, aku hanya memakai orang yang orang yang tidak api, bukanlah hamba aku. Dan aku tidak punya hubungan apa-apa sama mereka. Hanya memakai orang yang kurang. Setiap yang bergelar pendeta belum tentu hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan pasti bisa jadi pendeta. Makanya saya selalu menekankan, kau jadi penginjil harus diurapi Tuhan. Karena kalau penginjil tidak diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang berbicara, bukan Tuhan yang mendorong, tapi dirinya sendiri. Walaupun dia menginjil. Gitu. Makanya kan pendeta Niko dengan pendeta Stephen Tong bentrok dia. Stephen Tong bilang Pak Niko sesat karena mau menghentikan corona kan gitu kan. Itulah dua kubu yang besar itu, sebenarnya musuh yang terbesar itu. Karena dia bukan, kalau Muslim kan menurut kami kan hanya disesatkan. Tetapi kalau Protestan ini, orang-orang yang menolak mujizat ini, mereka menghancurkan apa yang udah jadi. Itu loh. Kalau yang udah hilang, biarin aja hilang kan. Memang udah dihilangkan oleh sama iblis. Tapi kalau Protestan, ini menghancurkan yang di dalam. Gereja Tuhan udah berdiri, nah dia mau hancurin tuh. Dengan bikin-bikin ajaran-ajaran aneh-aneh. Menolak bahasa Rom, tidak membayar perpuluhan. Itu ajarannya tuh, itu tajam-tajam semua. Tujuannya cuma menghancurkan gereja. Seperti itu. Walaupun mereka Kristen, tapi mereka tujuannya menghancurkan gereja. Ya gitu aja. Oke, terima kasih Mas juga. Ini kayaknya teman-teman ada yang sholat ini, nggak silent semua. Silakan yang lain mau bertanya silakan. Atau mau rehat dulu? Bang Luga? Ini satu lagi nih udah resen nih. Oh iya ini. Oke silakan. Silakan. Saya sih yang tadi mau menanggapi dari Bro Luga aja sih, karena kayaknya memang titik
perpuluhan itu memang sebenarnya krusial ya sebagai fondasi dasar pergerakan, seharusnya itu memang harus digiatkan ya, Bro Luga ya. Mesin dari satu gereja. Ibarat kata gini Pak, perpuluhan itu nggak ada bedanya dengan pajak. Coba misalnya pemerintah, orang nggak bayar pajak, orang suka rela aja. Oke Pak Presiden, saya ngasih siklasnya loh Pak ya. Kebetulan ada 20.000 Pak ya, tolonglah Pak ya. Ini ikhlas loh Pak. Nah, coba Bapak bisa bayangkan bagaimana pemerintahan ini kalau semua rakyat ngasih siklasnya. Ada yang ngasih goceng, ada yang ngasih 2.000. Hancur lah pemerintahan. Tapi makanya pajak itu adalah suatu keharusan. Pajak dengan perpuluhan itu sama. Untuk menggerakkan roda pemerintahan. Kerajaan Allah dananya dari perpuluhan. Kalau nggak ada perpuluhan hancur lah gereja, hancur lah pemerintahan. Makanya Katolik itu tidak berkembang seperti itu. Gedungnya aja dibagusin, ya kan, tinggi. Tapi karena kalau orangnya kan sedikit orang, karena nggak ada kekuatan. Jadi perpuluhan itu seperti pajak yang menggerakkan roda pemerintahan. Kalau nggak ada dana untuk menggerakkan roda pemerintah, hancurlah kerajaan. Makanya itu menentukan gereja ini hancur. Kira-kira seperti itu. Mic-nya Pak Luga agak Iya, apa ya? agak nggak tersampaikan dengan maksimal tadi, Bro Luga sampaikan tadi kurang maksimal karena mic-nya gresek. Nah, jadi denger. udah belum? Udah. Belum ya, udah ya. Nah, jadi kalau tidak ada perpuluhan, yang ada